Bagian yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, saudara. Kami lanjutkan kembali bersama Bu Hetiva dan juga ada Pak Eko Listianto. Bu Hetiva, tadi Pak Eko mengingatkan akan ada potensi defisit anggaran yang lebar, bisa saja di atas 3% sesuai kesepakatan. Kemudian juga jika menggunakan dana BOS, justru akan memperberat beban dari sekolah, dan kalau ditambah akan lebih berat lagi di beban anggaran negara. Tanggapan Anda? Ya, apa yang disampaikan Mas Eko ini tentu saja sesuatu yang sangat penting ya di dalam satu proses pengambilan kebijakan publik. Saya yakinlah kalau Indef ini sudah sangat mahir sekali ya untuk bisa mengingatkan kita semua gitu. Satu agenda setting kita sudah prioritaskan nih, ada makan siang gratis. Pasti perlu legitimasi juga ya Mas Eko ya, gitu. Kita semua gitu ya, seluruh stakeholder, seluruh masyarakat harus bisa memberikan dukungan gitu, berbagai pihak, khususnya pihak-pihak terkait, termasuk satuan pendidikan di sekolah, guru-guru, termasuk siswa-siswa sendiri. Kalau terlalu banyak penolakan pasti sulit ya diimplementasikan. Nah, mudah-mudahan tanpa bermaksud ini mendahului keputusan atau penetapan KPU, sebenarnya upaya yang dilakukan melalui simulasi ataupun sosialisasi dan sebagainya itu adalah dalam upaya juga kita ingin mendapatkan berbagai masukan sehingga nanti legitimasi dari policy yang dibuat ini menjadi lebih tinggi, karena masukan seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman Indef itu sangat penting dan menjadi pertimbangan yang serius juga. Nah, kemudian yang kedua tadi Mbak, soal tadi ya soal instrumennya. Gitu ya, tadi kan pilihannya kan bisa tadi apakah itu melalui sekolah gitu ya, atau itu misalnya melalui pemerintah daerah atau melalui channeling seperti apa. Nah, itu juga perlu ya Mas Eko supaya menghindari kemungkinan korupsi dan sebagainya, termasuk tadi kemungkinan mengganggu gitu ya stabilitas mungkin kerja, beban dan sebagainya. Tapi sebetulnya juga di sekolah bisa juga, selama ini kan mereka juga ada proses pengadaan tertentu ya Mbak ya, yang bisa juga melibatkan pihak ketiga selama itu transparan. Baik, Jadi Pak Eko. Kemudian itu yang dikhawatirkan Pak Eko bisa dihilangkan. Pak Eko, silakan ditanggapi. Ya benar ya dari Bu Heti ya. Jadi memang ada beberapa aspek yang mungkin ini adalah sifatnya adalah apa ya istilahnya ya, early warning lah gitu ya, ketika kalau kemudian dalam konteks pelaksanaan ini tidak direncanakan dengan baik. Tapi ya saya yakin mudah-mudahan ini nanti setidaknya beberapa masukan ya terkait dengan pentahapan, terus juga governance yang ini 200 triliun lebih kalau dihitung tadi ya, itu adalah angka yang sangat besar. Itu butuh sekali monitoring dan evaluasi yang juga harus harus proper begitu. Dan di luar itu juga aspek yang lain adalah terkait tadi sustainability dari APBN itu sendiri ya, karena memang APBN kita ini walaupun besar ya 3.300-an triliun, tapi sebetulnya ini sudah memiliki pos-pos anggaran yang menurut saya sebagian besar ya, bahkan di atas 70% itu memang tidak bisa diotak-atik gitu ya. Jadi ada sekitar di bawah 30% yang masih bisa. Kalau sesuai dengan simulasi Rp15.000 per anak per hari seperti yang disimulasikan kemarin, akan seberat apa untuk APBN kita, Pak Eko? Ya, kalau tadi dihitung sekitar 200-an berapa tadi ya, 253 ya kalau dengan ya anggaran 15.000 itu sudah anggaran yang sangat besar ya, hampir setara dengan subsidi BBM ya. Jadi saya rasa challenge pertama adalah bagaimana mengawasi ini, terus kemudian menyiapkan kelembagaannya, dan yang ketiga kita harus memastikan bahwa ketika program ini nanti hadir di sekolahan itu tidak kemudian menambah beban ya bagi para pengajar-pengajar kita gitu, karena di luar aspek makan juga anak-anak Indonesia butuh asupan ilmu yang cukup ya dari guru-guru mereka begitu. Baik, terima kasih Pak Eko Listianto, terima kasih juga Bu Hetiva sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Assalamualaikum. Saudara, warga masih berebut beras murah di tengah lonjakan harga beras. Di sisi lain, harga bahan pokok juga ikut naik. Kami akan bahas usai jeda.